Halo, Tetek Squad, selamat datang di TJ Attack. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab laptop kamu menjadi lemot dan cara menanggulanginya. Laptop yang lemot itu sangat berpengaruh ya bagi kinerja kerja kamu, eh, serta menunjang pekerjaan kamu itu sangat perlu untuk laptop yang stabil dan tidak lemot. Karena di masa pandemi ini kita sering menggunakan alat bantu seperti laptop ini untuk mengerjakan tugas, untuk media pembelajaran, serta alat untuk bekerja. Dan apabila laptop kamu menjadi laptop yang lemot, sebaiknya kamu jangan terburu-buru mengganti laptop itu. Karena masih banyak cara untuk menanggulangi masalah laptop lemot ini. Nah, sebelum kita membahas cara menanggulanginya, kita akan bahas tentang apa saja yang bisa membuat laptop kamu menjadi lemot. Nah, untuk poin pertama yaitu ada di kinerja laptop kamu yang menjadi lemot karena banyaknya aplikasi yang ada di laptop kamu. Serta poin kedua, yaitu ada di kapasitas harddisk kamu yang sudah penuh. Jadi, kamu harus mengeceknya secara berkala. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu harddisk kamu yang sudah usang atau sudah lama. Jadi, harddisk kamu itu udah habis masa pakainya ya. Dicek harddisk sentinelnya udah beberapa persen gitu. Nah, untuk yang aman itu sebenarnya harddisk, kesehatan harddisknya itu di atas 60%. Dan untuk poin yang keempat, yaitu tentang file temporary, file sementara yang ada di laptop kamu. Kamu harus mengeceknya secara berkala. Dan untuk poin yang kelima, yaitu ada program berat yang tidak support di laptop kamu. Karena prosesor kamu terlalu kecil. Itu juga bisa mempengaruhi laptop kamu menjadi lemot. Poin yang keenam, yaitu RAM laptop kamu yang terlalu kecil. Jadi laptop yang terlalu kecil RAM-nya itu sangat berpengaruh untuk kinerja laptop kamu ya. Dan poin yang ketujuh yaitu laptop kamu yang sudah tua atau sudah usang. Dan untuk poin yang ke-8 yaitu serangan virus. Jadi kamu harus menjaga laptop kamu ya untuk tidak terserang virus corona. Itulah beberapa poin yang bisa membuat laptop kamu menjadi lebih lemot atau kinerjanya semakin berkurang. Langsung kita bahas tentang poin yang pertama yaitu menggunakan antivirus. Nah, antivirus ini sangatlah penting bagi laptop kamu agar tidak terkena virus atau malware yang menyerang laptop kamu saat menggunakan internet. Sebaiknya kamu pilih antivirus yang terbaik buat kamu dan laptop kamu untuk menjaga kinerja laptop kamu. Sebenarnya sih ada eh, antivirus sendiri di Windows. Nah, itu namanya Windows Defender. Itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baik kamu menambah antivirus yang terbaik buat kamu. Jadi untuk mengamankan laptop kamu dari virus atau malware. Dan yang kedua, yaitu gunakan aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi laptop kamu. Contohnya, kalau kamu adalah seorang desainer, kamu wajib untuk memilih spesifikasi yang tinggi, seperti RAM yang wajib 8 giga atau di atasnya kalau bisa. Karena aplikasi desain itu sangat memakan RAM kamu untuk menjadikannya semakin lemot. Apabila kamu seorang desainer menggunakan laptop RAM 4 GB, itu sangat tidak worth it untuk mengerjakan tugas untuk kamu karena semakin lemot aplikasi kamu terlalu berat. Dan apabila kamu adalah seorang manajemen atau cuma tugasnya untuk mengetik-ngetik aja, itu kamu cuma perlu menggunakan prosesor yang Intel Celeron N4000 atau yang atasnya N5000. Itu juga udah bisa. RAM minimal 4 GB lah untuk bisa menggunakan laptop kamu menjadi lebih baik. Kinerjanya udah sip sih, karena spesifikasi itu udah pas untuk menggunakan dengan bekerja secara ringan dan terus-menerus itu juga udah nyaman. Poin yang ketiga yaitu uninstall aplikasi yang tidak kamu gunakan. Nah, seringkali kita mendownload sesuatu dari Google itu kan langsung otomatis mendownload aplikasi yang tidak perlu sebenarnya. Nah, ini kamu harus wajib mengeceknya. Karena aplikasi yang tidak perlu itu sangat memakan banyak RAM. Jadi RAM kamu bisa termakan dan laptop itu menjadi lebih lemot. Itulah harus sering dipantau. Jadi untuk pengecekannya harus dilakukan secara berkala. 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali itu harus dicek lah. Karena
Itu bisa membuat laptop kamu menjadi lemot. Dan poin yang keempat yaitu membersihkan desktop dan aplikasi startup. Ini penting dilakukan karena aplikasi yang ada di startup kamu itu otomatis ketika laptop kamu nyalakan itu langsung memakan RAM kamu. Jadi aplikasi itu harus dipilih apa yang perlu kamu gunakan untuk bisa menjalankan kinerja yang lebih baik. Untuk desktopnya kamu harus gimana ya, kan sering ya kamu menggunakan, atau menampilkan kerja kamu, file Word itu langsung di desktop. Nah, itu kalau kebanyakan, itu juga memakan RAM kamu, sehingga laptop kamu menjadi lemot, ya itu yang terjadi karena kamu tidak menatanya dengan baik. Dan poin yang kelima yaitu RAM laptop kamu yang terlalu kecil. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya, karena di masa tahun 2022 menggunakan RAM yang kecil itu sangat tidak mendukung bagi aplikasi yang kalian jalankan, seperti menggunakan Word, menggunakan Google Chrome, atau menggunakan aplikasi lainnya secara bersamaan. Itu sangat memakan RAM kamu. Apabila kamu mempunyai laptop yang RAM 2 GB, sedangkan kamu menggunakan aplikasi itu secara bersamaan, itu sangatlah membuat laptop kamu menjadi lemot. Nah, itu sebaiknya kamu menambah RAM lagi, mengupgrade-nya lagi. Karena semakin besar RAM, itu semakin membuat enteng kinerja laptop kamu. Karena fungsi RAM sebenarnya itu kan seperti penyimpanan sementara. Jadi kamu membuka laptop itu langsung otomatis RAM itu langsung menyimpan file-file atau membuat kinerja laptop kamu itu ditampung semua di RAM itu. Itu apabila RAM kamu kecil, nah otomatis laptop kamu jadi lemot. Dan poin yang keenam yaitu mengganti hard disk kamu ke SSD. Ini sangat membantu sekali ya untuk kamu yang mempunyai laptop kurang cepat. Kan sering terjadi itu orang yang memakai laptop dengan kapasitas hard disk itu biasanya lebih sambatnya lemot gitu. Karena hard disk itu masih menggunakan penyimpanan cakram. Nah, jadi kalau kamu pernah lihat musik zaman dulu itu kan menggunakan kaset itu kan. Nah, fungsi hard disk itu sama dengan yaitu alat pemutar musik itu. Nah, sama dengan itu, masih menggunakan penyimpanan cakram. Nah, sedangkan SSD ini menggunakan flash memory. Jadi memorinya itu seperti flash disk gitulah. Nah, jadi chipnya tersimpan di dalam SSD itu, SSD-nya. Maka dari itu, SSD lebih cepat dari hard disk karena udah menggunakan penyimpanan flash memory itu. Dan cara yang ketujuh yaitu rutinlah kamu membersihkan temporary file. Nah, temporary file ini, apabila kamu tidak sering mengeceknya, ini akan sangat membuat laptop kamu menjadi lemot, karena langsung menyimpan di temporary file. Itu yang menyebabkan laptop kamu menjadi penuh, hard disk-nya menjadi penuh atau SSD-nya menjadi penuh, sehingga performa laptop kamu menjadi menurun. Nah, ini cara untuk menghapus temporary flash kamu, yaitu yang pertama lakukanlah klik Windows plus R. Jadi ditekan bersamaan ya, Windows lalu di plus R, langsung akan muncul kolom untuk ketikan. Nah, lalu masukkan persen, TEMP, lalu persen lagi, lalu tekan enter. Setelah kamu melakukan itu, lalu tekan CTRL plus A untuk memblok semuanya. Setelah itu kamu tekan Shift Delete untuk menghapus semua filenya. Poin yang ke-8 yaitu rutinlah kamu membersihkan file prefect ya. Karena file prefect ini kadang kala itu kalau nggak dicek itu bisa menumpuk. Kalau sudah menumpuk, ini akan sangat banyak memakan RAM kamu dan hard disk juga bisa lebih penuh. Itu yang akan membuat laptop kamu menjadi lemot. Dan untuk meningkatkan kecepatan booting kamu itu juga bisa menambah sedikit lah daripada tidak melakukan ini sama sekali. Yaitu caranya bisa kamu lakukan yaitu dengan menekan Windows R lagi ya, Windows R. Habis itu kamu langsung ketik prefect yaitu PREFETCH ya. Habis itu kamu tekan enter. Setelah itu klik OK apabila ada administrator. Lalu hapus semua file. Hapus semua file untuk membersihkan file prefect.
Nah, itu dia beberapa cara untuk mengatasi laptop kamu agar tidak lebih lemot yang bisa kamu lakukan di rumah. Pastikan untuk merawat laptop kamu secara rutin ya, agar laptop kamu bisa lebih perfect dalam kinerjanya ya. Dan apabila kamu sudah melakukan hal tersebut dan masih tetap saja atau masih tetap lemot, langsung konsultasi di servisan terdekat ya. Untuk area Kediri bisa langsung datang ke TJ Tech. Oke, sahabat Tetek Squad, sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Jangan lupa follow semua akun sosmed kami ya, TikTok, Instagram, YouTube, serta Facebook. Ada semua ya, langsung follow semua ya.